Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan granulasi ya kepada Anda semua. Granulasi sendiri di sini adalah proses pembesaran ukuran partikel untuk memberikan sifat alir dan kompresibilitas pada massa cetak. Jadi tujuannya kenapa harus dilakukan granulasi? Saya beri warna merah di sini. Yang pertama untuk meningkatkan keseragaman kandungan, meningkatkan kecepatan alir dan mengurangi debu. Seperti yang kita ketahui sendiri, ketika kita berusaha untuk mencetak sediaan solida, gitu ya. Jadi pasti ada fines atau pasti ada ukuran-ukuran kecil. Nah, tujuan terbentuknya granul ini supaya fine tadi tidak berterbangan, yang akhirnya nanti membuat menjadi debu dan partikel-partikel kecil atau partikel-partikel halus yang lainnya. Makanya granulasi sendiri proses pembesaran ukuran partikel. Nah, kenapa harus dilakukan granulasi? Yang pertama, meningkatkan flow atau meningkatkan kecepatan aliran. Yang kedua, densify materialnya, dapat meningkatkan konten uniformity atau meningkatkan keseragaman bobot gitu ya. Kemudian atau keseragaman kandungannya, kemudian improve compression karakteristik. Jadi meningkatkan karakteristik kompresi. Nanti semua hasil dari granulnya dapat dicetak dengan baik gitu. Kemudian alasan dilakukan granulasi lagi, control the rate of drug release. Jadi bisa mengkontrol atau mengatur dari laju pelepasan obat. Kemudian dapat facilitate metering or volume dispensing, berhubungan dengan dispensing ya, sediaan bagaimana, mengurangi debu, tadi yang sudah saya jelaskan, makanya diperbesar ukuran partikelnya, dan meningkatkan appearance dari tablet. Jadi lebih mempercantik tabletnya untuk granulasi, karena ada keseragaman tadi. Kemudian macam granulasi apa saja? Ada granulasi basah, ada granulasi kering. Bagaimana dengan cetak langsung? Tadi sudah dibahas di slide pertama ya, perbedaannya granulasi basah, kering, dan juga cetak langsung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan fokus menjelaskan kepada Anda terkait dengan granulasi basah dan granulasi kering. Untuk granulasi basah, saya akan menjelaskan terkait dengan skema prosesnya, alat yang digunakan bagaimana, keuntungan dan keterbatasannya bagaimana. Untuk skema proses granulasi basah, yang saya beri tanda panah ke bawah, ini adalah proses dari granulasi basah. Yang pertama ada mixing, ada wetting, granulation, drying, sizing, dan mixing lagi. Pada mixing yang pertama, Anda memasukkan drug dan filler. Sedangkan pada proses wetting, Anda memasukkan binder, disintegrant, dan water atau solventnya. Nah, kemudian baru terbentuklah granul di sini ya, ada proses granulasi. Kemudian ada proses drying, sizing atau perubahan ukuran partikel, kemudian ada mixing lagi. Pada mixing yang kedua, Anda memasukkan lubrikan dan Blyden karena akan dibentuk atau akan dicetak atau akan dikompres. Kemudian saya akan coba menjelaskan satu persatu. Untuk mixing sendiri di sini tujuannya adalah ensure homogeneity of the content. Jadi lebih kepada menjamin tentang homogenitas dari isi dari obat Anda, ya, isi dari bahan aktifnya. Kemudian terbentuk segregasi atau demixing. Ini terjadi ketika ada difference in particle size, shape, and density. Demixing akan berguna kalau memang ada proses segregasi atau perbedaan ukuran partikel. Nah, namanya saja prosesnya mixing, maka alatnya adalah mixer. Ya. Nah, mixernya apa aja? Kalau di industri ada yang namanya tumbling mixer dan agitator mixer, juga high speed granulator. Nah, bisa lihat di sini ada white corn blender ya atau mixer, kemudian ada agitated powder mixer dengan agitatornya berbentuk helix ya. Kemudian di sini juga ada high speed granulator
Jadi ini benar-benar alatnya tinggi ya. Jadi operator bisa naik dan kemudian membuang dari bahan aktif ataupun eksipien-eksipien yang lain. Nah, kemudian ini adalah high speed mixer atau high speed granulator. Anda bisa lihat ya ada kecepatan atau ada poros yang bisa berputar, ada mixernya. Nah, setelah proses mixing, kita lanjutkan dengan proses wetting, di mana proses wetting ini solvennya adalah water, etanol, isopropanol, ataupun mereka bisa sendiri ataupun mereka bisa berkombinasi, ya. Tergantung dari kelarutan bahan aktif Anda, larut pada apa. Jadi sesuaikan solvennya. Di sini adalah proses granulasinya. Contoh agen granulasi atau granulating agent-nya ada aspartame, glukos, gelatin, PVP, sucrose, dan lain-lain. Anda perlu lihat lagi konsentrasinya berapa yang diperbolehkan untuk digunakan. Nah, lalu ada particle bonding mekanisme, ada gaya adhesi dan kohesi pada proses granulasi, juga ada proses interfacial force, ada solid bridge, dan lain-lain. Ini adalah contoh dari interfacial force pada mobile liquid film. Yang A ini adalah pendular state, yang B ini funicular state, yang C adalah capillary state, dan yang D adalah droplet state. Mekanisme perubahan granul di sini ada nukleasi, transisi, dan ball growth. Di mana nukleasi ini Anda bisa baca ya, start of granulation as particle contact each other and enter owing to lipid bridge. Anda bisa membacanya ya sambil sama-sama belajar berbahasa Inggris. Ya. Nah, ternyata ada juga beberapa mekanisme granulasi. Ada layering, crushing and layering, coalescence, ablation, transfer. Kalau nukleasi sendiri di sini Anda bisa lihat ya, partikelnya dari kecil-kecil kemudian bisa bergabung jadi satu. Sedangkan opposite-nya atau kebalikannya dari nukleasi adalah proses penghancuran. Kemudian di sini ada proses koalesensi, di mana dua atau lebih granul itu nanti bergabung satu sama lain membentuk lebih besar lagi granul. Tapi ada juga yang namanya proses opposite-nya kerusakan ya. Jadi dari granul yang gede tadi bisa dipecah-pecah. Kemudian ada pelapisan. Jadi dari granul yang kecil-kecil dilapisi oleh granul yang lain sehingga bisa membentuk granul yang lebih besar. Peralatan yang dibutuhkan dalam granulasi biasa ada shear granulator, high speed granulator atau mixer, diosna atau filter, fluid bed granulator, dia, spray dryer, dan lain-lain. Ini contoh oscillating granulator. Di sini ada oscillating rotor barnya, kemudian juga ada pipa-pipa yang membuat ininya bergerak semuanya. Lalu moist powder Anda letakkan di sini pada feed containernya. Kemudian ini contoh dari granulator, di mana ini ada mixing salve ya. Ada berbentuk triplet. Jadi ini pakai 3 ya, bukan cuma ini aja, tapi triplet pada yang sebelah sini. Sama prosesnya mixing ya, tapi membentuk granulator karena ada choppernya di sini. Nah, ini juga contoh alat fluid bed granulator. Kalau ada fluid bed granulator, berarti ada granulating liquid yang akan di-spray nozzle atau disemprotkan. Ya, ini contoh spray dryer yang Anda lihat. Kemudian kita pada proses selanjutnya yaitu drying. Drying di sini ada fixed atau static dan ada yang dinamis. Ya, untuk yang statik itu contoh alatnya spray dryer, sedangkan yang dinamik contoh alatnya fluid bed dryer. Ini contoh spray dryer, ini contoh fluid bed dryer. Spray dryer kita bisa lihat ya, alirannya nanti akan seperti zigzag begitu. Sedangkan untuk fluid bed dryer seperti ini. Ya, di spray dryer. Nah, keuntungan kerugian pasti Anda bisa mengetahui atau Anda bisa baca di sini. Kapan memilih fluid bed dryer dan kapan memilih spray dryer. Kalau harus memilih, Anda perhatikan keuntungan dan kerugiannya. Kalau keuntungannya lebih banyak, berarti lebih baik Anda memilih yang alat tersebut daripada kerugian. Sudah saya tuliskan di sini keuntungan dan kerugian, silakan Anda membaca.
Ini mixing yang kedua ya, yang mana kita menambahkan lubrikan dan bedalan. Ya, penambahan lubrikan dan bedalan ini harus dalam waktu yang sesingkat mungkin. Tidak sama dengan mixing yang pertama. Nah, apa sih keuntungan dan keterbatasan dengan granulasi basah? Ternyata pada granulasi basah ini dapat diaplikasikan untuk bahan obat yang berdosis besar. Lalu cairan pengikatnya meningkatkan kohesivitas. Kemudian untuk granulasi basah juga distribusi bahan obat dosis rendah dan zat warnanya lebih homogen. Kalau Anda mau membuat misalnya tablet magenta, pilihannya mungkin Anda bisa memilih granulasi basah karena zat warnanya lebih homogen. Tapi kalau Anda nanti membuatnya lewat lewat metode yang lain, gitu ya, bukan granulasi basah, bisa jadi tidak zat magenta, tapi mungkin putih dan ada bintik-bintik pink seperti itu ya. Nah, kemungkinan segregasinya lebih kecil kalau pakai granulasi basah. Tetapi ada juga keterbatasannya, yaitu alat listrik dan tenaganya mahal. Karena tadi seperti yang saya sebutkan ya, butuh alat-alatnya yang canggih-canggih, yang gede-gede gitu ya. Di mana pasti manpower atau tenaganya juga butuh orang yang berkompeten, dan juga listriknya juga perlu diperhatikan, apalagi kalau misalnya Anda mau membuatnya dalam continuous batch, jadi tidak boleh mati, tidak boleh jeblek, jadi Anda harus punya genset dan lain-lain. Kemudian keterbatasan dari granulasi basah, juga bahan obat yang peka kelembapan perlu solvent anhidrous, di mana solvent anhidrous ini berbahaya bagi kesehatan dan eksplosif. Kemudian kemungkinan terjadi migrasi dari bahan obat dan zat warna yang larut dalam pelarut bahan pengikat. Lalu adanya pelarut dapat meningkatkan masalah inkompatibilitas. Saya berpindah ke granulasi kering ya. Untuk granulasi kering di sini sama, saya akan menjelaskan skema proses, alat yang digunakan, keuntungan dan keterbatasannya. Granulasi kering sendiri apa sih Bu sebetulnya bedanya dengan granulasi basah gitu ya. Nah, granulasi kering ini ternyata mengubah partikel serbuk menjadi granul hanya dengan menggunakan tekanan tanpa cairan, namanya aja kering ya, berarti tanpa cairan. Dan granulasi kering ini sebagai alternatif dari granulasi basah. Kemudian granulasi kering ini sesuai untuk bahan yang peka terhadap lembab atau panas. Kemudian kita bisa sebut granulasi kering ini dengan prekompresi atau double compression. Skema proses pada granulasi kering tidak sama dengan skema proses pada granulasi basah ya. Di mana pada granulasi basah masih perlu wetting ya, drying. Tapi pada granulasi kering setelah mixing Anda memasukkan prekompresi, kombinasi, sizing dan mixing juga ya. Lalu untuk drug filler, lubrikan dan disinfektan semuanya Anda masukkan ke mixing. Bukan lagi kalau di granulasi basah tadi ada wetting ya, proses wetting, lubrikan dan disinfektan. Tapi pada granulasi kering, drug filler, lubrikan dan disinfektan Anda masukkan jadi satu pada proses mixing. Kemudian pada proses mixing yang kedua Anda masukkan glidan dan lubrikan. Kemudian baru dicetak, dikompresi. Alat yang digunakan ada slugger dan roller compactor untuk granulasi kering. Slugger di sini merupakan campuran serbuk kering yang dicetak dengan mesin tablet biasa atau mesin cetak rotari. Prosesnya disebut dengan slugging, hasil cetakannya disebut dengan slug. Untuk ukuran slug sendiri, diameternya 25 mm dan ketebalan 10-15 mm. Sedangkan untuk memecahkan slug, Anda perlu menggunakan hammer mill, ya, alat khusus. Untuk roller compactor, selain dengan slugger tadi ya, campuran serbuk ini ditekan di antara dua roll untuk membentuk lempengan. Hasilnya disebut dengan roller compact, dan lempengan ini umumnya mudah hancur. Sehingga untuk membentuk granul perlu perlakuan yang lebih halus. Kita biasanya butuh chilsonator. Ya, ini roller compactor, Anda bisa bayangkan seperti, kalau saya bilang seperti mesin molen. Ya, di sini lapisan molennya yang keluar. Ya, sorry. Lapisan molernya yang keluar. Nah, mekanisme pengikatannya bagaimana? Menurunnya volume yang melalui tekanan daerah tekanan maksimum, kemudian terbentuk lempengan padat, dan terjadi gaya tarik antar partikel padat. Ada gaya tariknya elektrostatik dan van der Waals. Kemudian ada jembatan padatan atau solid bridge yang terbentuk melalui partial melting.
Di mana partial melting ini adalah proses penekanan partikel-partikel yang mempunyai titik lelehnya lebih rendah. Keuntungan dan keterbatasan dari granulasi kering, untuk keuntungannya peralatannya hanya sedikit, nggak perlu ada larutan pengikat, nggak perlu ada pengeringan. Baik untuk zat yang peka terhadap lembab dan panas. Kemudian mempercepat waktu hancur, partikel tidak terikat oleh bahan pengikat, dan dapat memperbaiki pencampuran karena tidak ada migrasi zat aktif pada saat pengeringan seperti pada granulasi basah. Keterbatasannya, untuk granulasi kering ini perlu mesin khusus untuk membuat lempengan, yang tadi yang saya bilang seperti mesin molen ya, roller compact atau misalnya gel-sonator. Tidak dapat mendistribusikan warna dengan seragam seperti pada granulasi basah. Lalu untuk granulasi kering ini menghasilkan banyak debu karena tidak ada pengikat. Jadi ya kalau di granulasi basah kan ada pengikat ya. Lalu rawan terjadinya kontaminasi silang. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan.